Halo guys, malam hari ini gue bakal ketemu sama sohib gue. Dia owner dari Sniff God. Lo bisa lihat ini. Kalau misalnya kalian mau online, nanti bisa gue kasih nomor WhatsAppnya, atau nanti bisa gue kasih linknya kalau kalian mau online. Terus untuk Sniff God sendiri, gue akan tanya-tanya sama CEO-nya langsung. Waduh. Di sini nanti kita bakal ngobrolin tentang dia punya usaha gimana, mulai dari awal, terus dari dia pas jatuhnya itu seperti apa, terus pas bangkitnya kayak gimana. Jadi tetap stay tune guys. Kalian bakal tahu intinya dari usaha yang kita buat itu, kita harus punya mental baja seperti apa, dan kita harus membuat hidup kita punya plan-plan tersendiri lah dalam hidup biar bisa goals. Bukan gitu Bapak? Betul sekali Bapak. Oke, kita tanya langsung aja kayak yang dari awal. Gimana sih lu itu bisa mendirikan sebuah, bisa dibilang company sih ya? Company. Kecil-kecilan nih lah ya. Little company tapi little bit, tapi hasilnya tuh cuannya gede gitu. Amin gitu dong. Amin. Kita alhamdulillah. Iya, dari situ terus awalnya gimana sih lu bisa punya Sniff God ini tuh gimana? Sniff God awalnya tuh gue sama temen gue lah nih ya, partneran. Itu kita awalnya bingung. Oh ya? Bagaimana caranya kita mendapatkan uang? Oke. Di umur kita yang masih sangat muda ini, kebetulan ada pandemi lah ya. Bisa bilang orang-orang pada kesal sama pandemi, gue bersyukur ada pandemi. Oh iya. Jadi sebagian orang emang ada yang, wah gila nih pandemi bikin gue nggak bisa cuan gitu. Tapi beliau ini dengan ada pandemi, beliau tetap cuan gitu kan? Bingung jadinya. Gimana resepnya gitu ya kan? Ya sebenarnya awalnya ide-ide kayak simpang siur aja sih, ide-ide yang sebatas omongan aja. Oke. Jadi ibaratnya kayak lelucon ambigu lain-lain lah. Betul, yang keseharian nyeletuk, oh lu mendingan usaha jual toge atau jual apa gitu ya. Betul. Awalnya di balkon nih lagi hujan-hujan, lagi pagi-pagi. Oh ya? Lagi goblok-goblokan aja. Wah gila. Lagi gila-gilaan Gokil aja. sih. Terus tiba-tiba gimana ya kalau misalnya kita jualan antibakterial, terus desinfektan, terus bisa di tangan juga, terus wangi gitu loh. Oh my god. Nah di situ tuh kayak ya juga ya, terus kan lagi pandemi gitu kan. Iya. Kayak ini bisa jadi menguntungkan banget gitu loh. Nah di situ tuh kayak masih sebatas omongan aja. Oh gitu. Jadi itu cuman ibaratnya apa ya? Kalau misalnya di bisnis itu cuman kayak plan doang ya. Betul. Tapi belum jalan gitu ya. Belum jalan. Oke. Dibilang plan sih enggak juga sih kayaknya. Oh ya? Itu bukan plan masuknya men? Bukan plan. Jadi lu cuma ngomong, gue besok gimana kalau bisa bikin gue sablon baju gitu. Tapi lu belum tahu kapan mulai. Oh gokil sih. Terus parah. Kebetulan tiba-tiba temen gue itu ngomong, kan ada yang nyerutuk lagi, gue punya temen nih yang bisa bikin cairan-cairan kimia gitu. Terus pas dipikir-pikir, wah boleh juga gitu loh. Dengan modal seminim-minimnya waktu itu bener-bener minim banget modalnya ya. Itu tiba-tiba bisa jadi kayak gini lah. Wah gokil sih, parah. Terus pernah sih lu itu kayak kan di setiap usaha itu, setiap bisnis itu pasti ada bisnis plan, manajemen keuangan gitu kan. Nah pernah sih lu tuh kayak kejebolan biaya tak terduga, kayak misalnya kan pernah dong lu kayak modal kan lebih banyak ya kan daripada keuntungan. Pernah nggak sih lu nombok atau segala macam gitu? Waduh, itu kejadian beberapa bulan yang lalu lah. Ketika beberapa bulan jalan, banyak tuh bermunculan yang produk-produk yang bisa dibilang mirip dengan kita, atau bisa bilang sama kayak kita, ya kompetitor, dengan intensitas advertisement yang lebih besar dari kita. Nah di situ kita bener-bener ya jatuh lah
jatuhnya bener-bener drop banget sampai kita itu dari cuannya balik lagi. Bahkan kita nombokin Cuan banyak sampai dibalik lagi. balik lagi Dari modal. sampai minus malah waktu itu. Oke. Sampai bener-bener stok itu numpuk banyak terus buang. Karena kan campurannya kan nggak terlalu lama lah ya kita tuh waktu itu. Tapi akhirnya kita punya inovasi lagi, pelajarin tentang bahan-bahan kimia lagi sampai akhirnya bisa nemuin produk yang sekarang ini sebenarnya produk ini tuh udah bener-bener banyak apa ya, pembaruannya gitu lah. Oh, Dari yang begini terus sekarang di-upgrade jadi begini sampai sekarang bisa se-perfect ini. oh, Kayak jadi gitu. ini tuh udah melalui beberapa Fase lah ya, kayak generasi gitu. betul. Ya. Jadi ini udah paling perfectnya. Betul. Awalnya ini belum bisa buat tangan. Dulu. Buat apa, Men? Jadi tuh targetnya itu dulu kita sebenarnya pengennya lebih ke ruangan. Ke ruangan. Jadi kayak misalnya AC. Kan daripada orang-orang semprot desinfektan terus banyak gitu ngeluarin banyak biaya, kenapa nggak disemprot aja di AC, biarin si AC-nya ngedorong si antibakterialnya itu. Sebelum mesti kan sebelum lu kan memasarkan produk yang ibaratnya dia itu udah pasti ready to use buat sekeliling Betul, rumah gitu ya. betul. Lagi dia antiseptik dan lain-lain. Betul. Sebelumnya lu udah pernah melakukan percobaan belum sih? Kayak misalnya contoh ya, gua jualan daster misalnya, itu Betul. bisa dicoba sama istri gua dulu dan itu enak banget. Iya. Ya, Ibaratnya produk knowledge lah. produk knowledge awalnya kita itu pastilah ke keluarga dulu dong ya kan. Kita kenalin dulu produk knowledge ke keluarga-keluarga. Menurut mereka enak, akhirnya kita coba ke teman-teman kita. Dari satu botol nih, coba kita tes pada suka. Terus kita ngeluarin wangian baru, akhirnya jadi banyak yang suka. Jadi sekarang di Sniff Goods. Kayak gitu sih, Pak. Seru juga ya berarti ya. Berarti awalnya itu lu coba-coba ya kan. Terus akhirnya lu coba di lingkungan keluarga ya. Betul. Terus yang lain pada suka, lu pasti. Yes. Wah, inspiratif. Itu juga masarinnya kita seala kadarnya aja, men. Gimana caranya? Jadi ya awalnya sih cuma ke teman-teman aja. Jadi kita lebih ke ngebiarin dari mulut ke mulut dulu. Oh gitu. Tuh. Jadi tuh Instagram kita tuh terbentuk setelah sebulan lebih dikit kita jualan, men. Wah, gila gokil sih. Tuh ya enak ya, itu keuntungan kita punya temen lah ya. Kita masarin lebih gampang, terus mulut ke mulut juga enak, asal juga produk kita lebih bagus lah gitu, men. Awalnya lu pernah nggak sih dapat misalnya lu ngejualin produk lu ke temen lu dan temen lu bilang, wah gila ini mah mending gue beli merek yang lain gitu kan merek A gitu kan misalnya. Terus gimana? Tapi ya gua selalu ngebebasin mereka sih. Kalau lu suka lu ambil punya gue, kalau lu suka yang lain ya lu nggak apa-apa ambil yang lain. Lu tuh pernah gak sih jatuh dari, maksudnya lu punya usaha ini, pasti kan setiap orang kalau misalnya usaha itu ada masa-masa sulitnya ya? Betul. Kayak jatuh itu, lu apa yang lu lakuin waktu itu? Waktu itu ada satu waktu ya, Sniffers tuh bener-bener drop banget, minus dan lain-lain. Sempat beberapa minggu tuh gue pusing sama temen gue, bener-bener mandek gak tau mau mikir kayak gimana caranya. Akhirnya ada inspirasi, gue ngobrol sama ya pengusaha juga lah ya, yang bisa dibilang dia pengusaha yang besar tapi humble lah gitu ya. Terus dikasih banyak penerangan sampai akhirnya kita itu waktu itu memaksakan diri untuk berjualan, ada namanya hard selling. Nah hard selling itu tuh lebih ke hand to hand. Jadi kayak bawa produk kayak sales gitu lah. Iya. Nah, tahu gue. bawa produk, Mas saya mau nawarin gini-gini, sampai kayak gitu kita. Oke. Itu kita recovernya tuh di situ malah. Sulit banget dong berarti. Wah, Jadi ketika lu melakukan hard selling tuh, mesti ada nggak sih misalnya lu tuh merasa lu minder dengan produk lu atau misalnya lu pasti kan lu juga udah tahu produk knowledge lu sendiri kan. Tapi misalnya lu pernah gak sih ngerasa minder kayak wah gila gua kan ada merek A gitu kan yang udah sampai pasar-pasar swalayan. Pernah gak sih lu kayak gitu? Oh jelas dong. Terus? Nggak mungkin nggak, men. Kayak bener-bener
Di situ tuh harga diri lu jatuh banget, men. Sumpah, men. Bener-bener kayak anjir gua buat kalian yang belum pernah nawarin door to door, kalian belum bayangin luar kalian biasa berarti. dari setinggi ini. Dari setinggi ini. Tiba-tiba tuh kalian menghilang, men, ada di dasar, coy. Dahsyat. Tapi emang recovery dari situ. Oh, oke, oke. Perlahan-lahan mulai banyak orang tahu Mhm. sampai akhirnya tuh kita itu gede karena ada salah satu artis lah ya ngelihat produk kita, terus tertarik, nge-like foto kita, terus kita kaget tuh di situ. Anjir, Oh ya? si ini nge-like foto kita. Minta di endorse kali dia. Enggak. Enggak. Terus kita DM dia. Terus? Hai Kak, kita ngomongnya bener-bener gini. Hai Kak, terima kasih udah nge-like foto kita. Kalau nggak keberatan, kita boleh kirim satu set Swift Goods kita, nggak siapa tahu kakak suka gitu. Kita kirim dengan tanpa mengharapkan untuk di endorse atau di review, men. Nah, reviewnya, maksudnya lu boleh ngasih tau nggak ke teman-teman kayak reviewnya dia yang bikin lu tuh semangat lagi tuh apa? Kan tadi kan lu udah menjalani hard selling gitu kan. Hard selling. Nah, terus mungkin Tuhan juga ngasih lu sebuah rezeki ya kan dengan diadanya si artis ini. Nah, kata-kata dari artis ini nih yang bisa bikin lu kayak mungkin wah gila, gue pede nih dengan produk gue sendiri gitu. Itu gimana? Jadi waktu itu dia itu nge-review yang salah satu yang ada yang wangi fresh cotton yang dimana itu tuh bener-bener wangi banget, men. Oh, ya? Dari itu dingin banget di tangan. Itu ada minnya apa gimana tuh? Nggak ada. Tapi emang alkohol itu kan dingin. Kan? Pas disemprot dingin dan lain-lain, reviewnya bagus. Mulai dari situ kita bener-bener encourage to build our company. Oh, oke. Jadi mulai dari situ lu udah pede lah ya kalau misalnya dia mereview produk lu, terus ya niatnya tulus aja kayak gitu. Ya. Produk lu cobain aja dulu. Lu jangan berharap lu dapet sesuatu yang kembali lah. Ibaratnya ya kalau misalnya lu mau pakai ya udah gitu kan. Ya. Tapi lu jangan berharap buat ya kalau misalnya dia beli lagi ya 50-50 lah ya. Betul. Tapi kalau untuk di review terus dibagus-bagusin ya kalau menurut gue jangan lah ya. Ya jangan berharap sampai segitulah. Tulus saya dulu. Maksudnya ya orang suka, kita kok coba kasih, siapa tahu bukan harapan ya, lebih ke kalau dia emang suka mungkin dia bakal beli lagi atau gimana gitu loh. Jadi effortnya kayak take and give gitu lah ya. Ya. Terus pada saat lu jatuh juga pernah nggak sih lu kayak motivasi apa sih yang lu bikin biar misalnya ada seseorang misalnya setiap pengusaha itu kan beda-beda ya. Ada yang misalnya seorang pengusaha itu pengen naikin haji orang tuanya terus akhirnya dia semangat lagi. Nah, kalau lu apa sih yang bikin lu semangat lagi, men? Kalau gua itu lebih ke punya target, gua sebisa mungkin punya rumah secepatnya, men. Itu motivasi utama gue pengen punya rumah, men. Apalagi, men? Selain punya rumah, apa lagi ya? Saat ini sih masih gue pengen punya rumah, pengen punya usaha lagi malah sebenarnya, nambah gitu. Maksudnya, lu pengen punya cabang dari Sniff God ini atau misalnya lu pengen bikin usaha lain? Sniff God ini tapi cabangnya yang lain kayak otomotif atau apa gitu? Oh iya, maksudnya di bidang lain. Oh gitu, bidang otomotif lain gitu. Otomotif lah, gitu. Pengennya sih. Terus kan lu gua lihat itu di Instagram itu kenal sama salah satu inilah YouTuber juga. Motovlogger, itu dia kan otomotif. Yes. Lu otomatis kan lu juga masuk berkecimpung di dalam otomotif kan? Oh jelas. Nah, tapi kenapa lu bisa bikin Sniff God ini, men? Karena the power of ide dadakan. Oke. Jadi intinya tuh gini, men. Kalau yang gue tangkap sih ya. Kalau lu misalnya lu sekolah jurusan atau lu kuliah jurusan ekonomi, tapi lu ketemu sama orang yang jurusan psikologi, gak ada salahnya lu belajar segala macam. Betul. Siapa tahu rezeki lu di situ ya. Betul. Terus lu jangan pernah berpikir idealis ya tuh kayak gini. Lu mau ini, lu harus menjalankan ini. Itu belum tentu berhasil ya.
Kadang-kadang tuh kita nggak tahu yang lu pikirin asal-asalan itu bisa jadi lebih sukses daripada lu rencanakan. Oh ya? Iya. Iya sih, benar juga sih. Kadang kayak misalnya dari orang besar aja kita tahu aja kayak Bill Gates, terus yang lain aja kan kadang kan mereka juga kan nggak tahu. Betul. Pada saat sekarang dia Betul. sukses kan, dan dulunya Intinya sih ya lu coba jalanin dulu men. Lu jalanin, lu serius, insya Allah kedepannya bagus. Walaupun ya progresnya pelan, tapi progresnya tuh tetap naik. Walaupun turun, jatuh, pasti ada masanya nanti naik lagi. Kayak gitu pak. Intinya sabar, jalaninnya, tekun, serius. Iya sih. Gitu pak. Setiap pengusaha pasti punya mental. Kalau yang benar-benar pengusaha ya, yang tahu itu dia pasti punya mental baja. Kayak misalnya pada saat dia dikatakan bangkrut, dia pasti bakal naik lagi. Entah apapun motivasinya lah, dia pengen punya rumah, punya mobil dan lain-lain gitu kan. Betul. Kayak gitu. Terus pernah nggak sih lu kayak misalnya pada saat di atas nih, apa yang lu takutin? Ketika udah di atas, gue takutnya tuh malah guanya melupakan usaha gue sendiri. Jadi kayak ketika nanti gue gede, maksudnya perusahaan gue gede ya, gue malah jadi sombong. Itu yang gue takutin. Maksudnya gue tuh selalu menjaga circle gue itu yang sesuai dengan gue. Gue main sama orang yang emang pemikirannya tuh sejalan. Walaupun gak sejalan, at least dia itu bisa mengingatkan gue bahwa gue tuh sebenarnya bukan siapa-siapa. Kayak gitu men. Jadi istilahnya gini ya, ketika lu menjadi besar tuh lu kan takut apa yang dinamakan kayak biasa ya, ketika pengusaha udah jadi OKB lah ya. Nah dia itu bakal melupakan yang namanya usahanya dia sendiri gitu. Betul. Apalagi pernah sampai gue pernah ngeliat itu ada orang yang bikin usaha tapi ini semua karyawannya yang ngejagain karyawannya, terus yang operasional karyawannya, jadi dia cuman kayak punya tangan kanan aja dan itu bangkrut. Ya, jadi pernah lihat nih. Gue tuh sangat takut yang namanya berubah menjadi orang yang sombong atau orang yang acuh sama orang-orang lain lah, yang bisa dikatakan gue itu lebih tinggi daripada mereka. Gue tuh takut banget gue begitu. Jadi itu kenapa ya gue menjaga gue nongkrongnya begini, gue hidupnya sesederhana mungkin. Karena kalau dipikir-pikir juga lu ngapain anjir main sama orang yang tinggi, maksudnya nyesuaiin diri lu orang-orang yang tinggi padahal lu belum segitu gitu loh. Mungkin kayak lu menempatkan segala sesuatu itu dalam porsinya masing-masing. Betul. Oh ya, buat kalian yang belum tahu Sniff Good itu apa, nanti gue bakal cantumin Instagramnya Sniff Good di kolom komentar. Sama Siap. Nanti kalau misalnya kalian mau tanya-tanya, kalian tinggal komen aja di bawah di komentar. Mau tahu lagi lebih dalam gitu kan, atau mau curhat langsung sama CEO curhat sekalian, atau curhat. tahu WhatsApp-nya ya kan? Kalian bisa nanti follow aja Instagramnya, nanti gue kasih di kolom komentar. Yes. Seperti itu Pak. Santai Pak. Terima kasih. Terima kasih. Tetap stay tune terus di channel gue. Insya Allah bermanfaat buat kalian. Ya, next ada Dai Coffee. Kalian harus nonton Dai Coffee-nya. Kopi. Yes. Tetap semangat buat para pengusaha muda. Semangat.